Bab 2419. Kamu tidak berhak. Setelah menyimpan jiwa pertarungan, Mile merasa kepalanya menjadi lebih jernih. Jiwa pertarungan itu benar-benar mempengaruhi kewarasan manusia. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, mau ke Bima Sakti?" Mile sedikit mengernyit, "Ke Bima Sakti buat apa?" Menara kecil buru-buru berkata, "Pergi main. Di sana sangat menyenangkan. Selain itu, Kak Destiny juga ada di sana. Kamu tidak ingin melihat Kak Destiny?" Mile tersenyum dan berkata, "Menara kecil, kamu yang ingin melihat Lydia." Menara kecil diam. Mile sedikit penasaran, "Kamu ingin melihat Lydia karena kamu ingin dia bantu transformasi kamu?" Menara kecil menghela nafas dengan suara rendah, "Ya. Aku sekarang adalah ruang rahasia latihanmu dan aku tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali. Sejujurnya, hatiku sangat tidak senang. Aku tidak mau jadi menara penjara alam yang dilupakan secara perlahan-lahan." Menara penjara alam. Mile tertegun, lalu berkata, "Kalau tidak bilang aku tidak tahu, aku masih punya menara penjara alam." Menara penjara alam. Menara kecil mendesah dengan suara rendah, "Saat dibutuhkan, menara adalah harta karun, saat tidak dibutuhkan, menara hanya seonggok rumput." Sangat tragis. Mile tiba-tiba berkata, "Aku ingat masih ada 3 lantai di menara penjara alam yang belum dibuka." "Ada 3 lantai lagi?" Menara kecil bertanya, "Majikan muda, apa kamu ingin membukanya? Dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya sangat mudah untuk membukanya." Mile berpikir sejenak, lalu tersenyum, "Tidak mau." Menara kecil bingung, "Kenapa?" Mile tertawa, "Biar anakku yang buka." Menara kecil terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu hebat." Pada akhirnya Mile tidak memilih untuk pergi ke Bima Sakti. Dia sekarang pergi ke Bima Sakti untuk apa? Dia tidak punya waktu untuk bermain. Setelah meninggalkan menara kecil, Mile langsung pergi ke dunia 6. Mengenai dunia 6, dia juga mendapat beberapa informasi dari Samway Han, tetapi tidak banyak, karena Samway Han belum pernah ke dunia 6. Seperti namanya, dunia 6 adalah alam semesta yang terdiri dari 6 dunia. Setiap dunia memiliki kekuatan super. Adapun status kelompok prajurit bayaran di dunia 6, dia tidak tahu. Oleh karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya mengetahui kekuatan keseluruhan dari dunia 6. Pada saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kamu sepertinya belum pernah memanggil momentum dunia puluhan ribu surgawi dan kekuatan dunia puluhan ribu surgawi." Mile tersenyum dan berkata, "Dengan kekuatan aku saat ini, apa aku perlu memanfaatkan kekuatan itu?" Menara kecil ragu sejenak, lalu berkata, "Sekarang perkataan majikan muda sangat berkekuatan. Semoga kamu bisa terus bertahan seperti ini." Mile. Tidak lagi omong kosong dengan menara kecil, Mile mempercepat langkahnya. Dia menggunakan pedang biru gaib untuk melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Walaupun begitu, dia masih butuh waktu setengah bulan untuk datang ke dunia 6. Dunia 6 adalah dunia kuno, dunia dewa, dunia Hades, dunia langit, dunia Sumeru dan dunia spiritual. Mile baru saja tiba di dunia 6, saat ini seorang wanita muncul di depannya. Melihat wanita ini, Mile sedikit terkejut, merasa sedikit aneh. Wanita ini tidak lain adalah Ningsih Nan. Ningsih Nan memandang Mile dan tidak berbicara. Mile sedikit tersenyum, "Nona Ningsih, kamu datang menjemputku." Ningsih Nan sedikit mengernyit, "Kenapa kamu merasa aku ini datang menjemputmu?" Mile tersenyum sinis, "Jadi kamu bukan datang untuk menjemputku?" Ningsih Nan melirik Mile, "Kamu datang ke dunia 6 buat apa?" Mile tersenyum dan berkata, "Datang lihat dunia 6." Ningsih Nan terdiam.
Mile berkedip, aku tidak diterima. Ningsih Nan tanpa ekspresi, dunia 6 bukan milikku, apa hakku untuk tidak menerimamu? Mile tersenyum dan berkata, Nona Ningsih, bisa tidak kamu perkenalkan dunia 6? Ningsih Nan tampak tenang, kamu mau tahu tentang apa? Mile berpikir sejenak, lalu berkata, apa nama kelompok prajurit bayaran nomor 1? Ningsih Nan sedikit mengernyit, untuk apa kamu tanya ini? Kenapa kamu ingin bergabung dengan kelompok prajurit bayaran ini? Mile tersenyum dan berkata, tidak, murni hanya ingin tahu. Ningsih Nan tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, Nona Ningsih, aku rasa kamu tunggu aku di sini, pasti ada sesuatu, kan? Ningsih Nan melihat sekeliling dan berkata, ganti tempat lain. Mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mile tersenyum dan mengikuti. Ningsih Nan membawa Mile ke lorong transportasi dan segera, keduanya dengan cepat menembus terowongan ruang waktu. Mile bertanya, kemana kita pergi? Ningsih Nan berkata, dunia kuno. Mile sedikit mengangguk dan hendak menanyakan sesuatu, saat ini mereka berdua telah meninggalkan terowongan ruang waktu dan kemudian, sebuah kota kuno yang besar muncul di depan mereka. Kota kuno ini terletak di antara 2 gunung besar, dengan laut di depannya, sekilas tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Ningsih Nan tiba-tiba berkata, kota kuno, ini adalah kota terbesar di dunia kuno dan ini adalah wilayah Sekte Gu. Sekte Gu telah menduduki kota kuno selama hampir 10 juta tahun dan kedalaman fondasinya tak terbayangkan. Mile ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Nona Ningsih, tingkat keberadaan apa yang dimiliki prajurit bayaran kalian di dunia 6? Ningsih Nan melirik Mile, tebak. Wajah Mile langsung menjadi gelap. Ningsih Nan tidak menjawab pertanyaan Mile, dia membawa Mile ke gerbang kota, lalu membentangkan telapak tangan, sebuah tas kecil terbang ke penjaga di depan gerbang kota. Penjaga dengan terampil menyimpan tas kecil itu dan membuka jalan. Setelah memasuki kota, Ningsih Nan tiba-tiba berkata, di sini, kamu boleh membuat masalah, tapi jangan provokasi orang Sekte Gu, jika memprovokasi orang Sekte Gu. Mile tiba-tiba bertanya, jika mereka memprovokasi aku, bagaimana? Ningsih Nan melirik Mile, jika kamu punya pendukung dan lebih kuat dari Sekte Gu ini, kamu boleh membunuhnya. Mile berpikir sejenak, lalu mengangguk, mengerti. Ningsih Nan berkata, bagus kalau mengerti, di sini lebih baik tidak menonjolkan diri. Setelah selesai bicara, dia berjalan cepat menuju kejauhan. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, aku rasa pemahaman kamu tidak sama dengan pemahaman dia. Apa kamu mau bicara lagi dengannya? Mile. Setelah beberapa saat, Ningsih Nan membawa Mile ke sebuah bangunan kecil. Bangunan kecil ini tidak tinggi, hanya 3 lantai. Setelah memasuki gedung kecil, seorang wanita cantik menyapanya. Dia memberi hormat sedikit kepada Ningsih Nan, Kapten. Ningsih Nan sedikit mengangguk, lalu membawa Mile berjalan ke atas. Segera, Ningsih Nan membawa Mile ke paviliun bangunan kecil. Dari jendela paviliun bangunan kecil ini, bisa melihat jalan di bawah dan pemandangannya bagus. Ningsih Nan duduk, dia menatap Mile, bisa tidak kamu beritahu aku tujuan kedatanganmu ke sini? Mile duduk di seberang Ningsih Nan dan berkata, aku ingin bertemu dengan master yang lebih kuat. Ningsih Nan memandang Mile dan tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, Nona Ningsih, jangan lihat aku seperti itu, aku bisa merasa malu. Menara kecil. Setelah hening sejenak, Ningsih Nan berkata, Tuan Muda Ye, aku tidak bisa melihatmu. Mile sedikit tersenyum, Nona Ningsih Nan, kenapa aku merasa kamu sangat waspada terhadapku?
Ningsih Nan memandang Mile, kamu bukan orang biasa, tapi kamu memberiku perasaan bahwa kamu sedang menyombongkan diri. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Apa kamu benar-benar hebat atau kamu menyombongkan diri? Mile. Pada saat ini, wanita cantik itu datang dengan 2 cangkir teh spiritual, lalu meletakkan teh spiritual di atas meja dan kemudian pergi dengan diam-diam. Mile melirik wanita cantik itu, dia menemukan bahwa kekuatan wanita cantik ini ternyata adalah tingkat penguasa. Tingkat penguasa. Oh sial. Tingkat penguasa ini ada di mana-mana. Mile merasa sakit kepala. Pada saat ini, Ningsih Nan berkata lagi, Tuan Muda Ye, siapa kamu sebenarnya? Dari mana asalmu? Mile tersenyum, lalu berkata, Nona Ningsih, kenapa kamu begitu ingin tahu tentang aku? Ningsih Nan menunjuk pedang di tangan Mile, pedangmu tidak biasa. Mile berkedip, Nona Ningsih, aku hanya ingin tahu tentang dunia 6. Jika kamu tidak ingin memberitahu aku, tidak apa-apa, aku akan bertanya pada orang lain. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Ningsih Nan sedikit mengernyit, Tuan Muda Ye. Mile mengabaikannya dan berjalan langsung keluar, tetapi pada saat ini, wanita cantik tadi berdiri di depan Mile, dia menatap lurus ke arah Mile, Kapten memanggilmu. Mile menatap wanita cantik itu, minggir. Wanita cantik itu menatap lurus ke arah Mile, tanpa sedikit pun niat untuk menyerah. Bukan hanya itu, tetapi ada tatapan tak tersamarkan di matanya, seperti perasaan manusia memandangi semut. Mile tiba-tiba menjentik ibu jarinya dengan ringan. Ham. Pedang biru gaib tiba-tiba menghunus. Saat pedang keluar, mata wanita cantik itu sedikit menyipit. Dia tidak menyangka Mile menyerang langsung di tempat ini. Namun, dia bereaksi sangat cepat. Dia dengan ringan menamparkan ke depan dengan tangan kanannya. Telapak tangan ini sangat ringan, seperti kapas mengambang. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak dan dalam sekejap, seluruh paviliun langsung hancur dan wanita cantik itu langsung terguncang ke jurang ruang waktu misterius oleh pedang Mile. Bukan hanya itu, tangan kanan yang digunakan untuk melawan Mile juga hancur. Satu pedang menghancurkan tangan. Wanita cantik itu sedikit bingung, dia tidak menyangka tangan kanannya hilang begitu saja. Mile. Pada saat ini, Ningsih Nan tiba-tiba muncul di depan Mile, dia menatap Mile, apa maksudmu? Mile tampak tenang, Nona Ningsih, aku datang ke sini bersama kamu, hanya menanyakan dunia 6, bukan untuk menerima pertanyaan kamu. Tentu saja, jika kamu tidak mau memberitahu, aku tidak akan memaksamu, tapi untuk apa orang-orangmu menghentikanku? Apa yang ingin dia lakukan? Ningsih Nan menatap Mile, lalu kamu menyerangnya. Mile mengangguk, apa ada masalah? Ningsih Nan memandang Mile dan menyipitkan matanya. Di matanya, ada cahaya suram dan dingin. Mile berjalan ke depan Ningsih Nan dan sedikit tersenyum, Nona Ningsih, sejujurnya aku tidak tahu mengapa keadaan berkembang seperti ini. Sungguh, aku hanya ingin mencarimu untuk menanyakan dunia 6. Tentu saja, alangkah baiknya jika kita bisa berteman, tetapi sekarang sepertinya itu tidak bisa. Saat mengatakan itu, dia melirik wanita cantik di kejauhan, aku tidak terlalu menyukai matamu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menatapku dengan tatapan seperti itu. Jika menatapku seperti ini lain kali, percayalah, itu akan menjadi pandangan terakhirmu dalam hidup ini. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bersambung.